Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revan dari Utama dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, resiko operasional adalah resiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli tidak dapat ditukar kembali. Resiko operasional ini dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Resiko ini merupakan resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury, dan investasi, dan lainnya juga seperti operasional dan jasa. Resiko operasional bukanlah hal yang baru, walaupun disadari merupakan resiko yang paling akhir didefinisikan dalam BAS 2. Definisi operational risk seperti digariskan dalam BAS 2, Capital Accord mendefinisikan operational risk sebagai resiko bisa membuat metrik frekuensi atau tingkat untuk resiko-resiko yang ada, termasuk resiko operasional. Di makalah itu udah ada ya ini ya, contoh aplikasi metrik tersebut yang gagal bayar dan kesalahan pemrosesan transaksi. Nah, ini saya menjelaskan bagannya aja. Bagan di atas menunjukkan bagan metrik dengan dimensi frekuensi di sumbu horizontal dan dimensi severity pada sumbu vertikal. Resiko-resiko bisa diklasifikasi berdasarkan dimensi tersebut. Misalnya resiko gagal bayar dari debitur perusahaan biasanya jarang terjadi, karena itu resiko sudah diklasifikasi sebagai frekuensi yang rendah. Tetapi jika terjadi kerugian yang timbul bisa sangat besar, karena itu resiko tersebut diklasifikasi dengan severity tinggi. Gabungan antara frekuensi rendah dengan severity tinggi terlihat pada titik B pada bagian di atas. Pada bagian yang di makalah itu, sebaliknya kesalahan pemrosesan atau kesalahan pencatatan transaksi akan sering terjadi apabila jika proses pencatatan masih secara manual. Tetapi tingkat severity dalam kesalahan tersebut tidak terlalu tinggi. Karena itu, kesalahan pemrosesan berada pada titik A. Dengan proses semacam itu, kita bisa memperoleh gambaran mengenai frekuensi dan severity dari suatu resiko yang selanjutnya mempunyai implikasi pada pengelolaan resiko tersebut. Memasukkan unsur legal risks ke dalamnya, Basel 2 ini tidak memuat business, strategis, dan reputation risk sebagai bagian dari operational risk tersebut. Definisi resiko operasional dalam Basel 2 adalah termasuk resiko hukum, namun tidak mencakup resiko bisnis, strategis, dan reputasi. Menurut Hamdo yang dikutip tahun 2009 ini, resiko operasional merupakan tipe resiko yang paling tua, tetapi yang paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe resiko lainnya. Misalnya resiko pasar atau resiko tingkat bunga. Perusahaan sudah mengenali resiko operasional meskipun dengan nama yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan selalu berusaha memperbaiki sistem, prosedur, atau proses bisnis melalui manajemen kualitas. Perusahaan memberikan training kepada karyawannya agar mereka semakin terlatih dan semakin sedikit membuat kesalahan. Dalam konteks manajemen risiko, upaya tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengelola atau menurunkan risiko operasional. Yang ketiga ini ada pengukuran risiko operasional. Salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua ini, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan resiko operasional. Setiap resiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalkan pada zaman dulu pencatatan transaksi dilakukan secara manual.
Karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara tersebut dapat memunculkan resiko kesalahan pencatatan. Frekuensi kesalahan cukup sering karena karyawan sering lelah, namun biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Sekarang ini banyak cara manual seperti itu diganti dengan pencatatan terkonvertasi. Dengan demikian frekuensi kesalahan dapat diturunkan, namun akan muncul jenis resiko baru. Apabila terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Seperti globalisasi. Era globalisasi telah memberi perubahan besar yang konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial maupun non-finansial, sehingga menciptakan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Yang kedua, otomatisasi. Otomatisasi ini menurunkan risiko yang berkaitan dengan manusia, misalkan kesalahan dalam pencatatan karena kelelahan. Tetapi otomatisasi semacam itu memunculkan risiko yang baru, yaitu risiko kegagalan sistem dan semacamnya. Yang ketiga, terlalu mengandalkan teknologi. Apabila terlalu mengandalkan teknologi, maka akan ada risiko baru yang akan dialami, walau dengan menggunakan teknologi memudahkan dalam membantu proses bisnis yang akan lebih cepat. Yang keempat, outsourcing. Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. Outsourcing berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisien, bisa menurunkan biaya jika melakukan pekerjaan sendiri karena suatu hal, misalkan keahlian tidak ada yang skala ekonomi yang kurang. Bagi perusahaan akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Yang kelima, perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut cenderung meningkatkan risiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Yang D, biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perubahan harus membuat analisis mencakupi, yaitu 1. Menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risiko ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eki Ferdi Susanto. Jika memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risiko ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eki Ferdi Susanto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai strategi dalam resiko pengadaan barang dan jasa. Berhubungan dengan anggaran pemerintah dalam sebuah kerjasama, pengadaan barang dan jasa sangat rentan dengan aspek KKN. Konsekuensinya akan berbenturan dengan hukum yang berlaku. Kerentanan tersebut menjadikan hukum dan aturan yang ditetapkan pun jadi semakin ketat untuk menghindari segala kemungkinan tindakan KKN. Bagi pengelola pengadaan barang dan jasa, strategi risk transfer dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, meminta penjelasan secara tertulis untuk hal-hal yang belum jelas kepada lembaga yang kompeten dan relevan, misalnya BPK, LKPP, Mendagri atau Menko. Dengan memiliki penjelasan tertulis, risiko secara otomatis akan berpindah kepada lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut. Yang kedua, meminta persetujuan tertulis kepada manajemen atau lembaga yang lebih tinggi. Praktik ini pernah terjadi pada pengadaan peralatan
penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui mekanisme penunjakan langsung. Hal ini dilakukan KPK dengan meminta persetujuan Presiden untuk melaksanakan pengadaannya melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui lelang. Secara lebih lengkapnya bagi mengenai mekanisme, aturan atau strategi pengadaan barang dan jasa, ini akan dijelaskan dalam buku Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang selanjutnya, risiko pengadaan. Dalam opini, mendefinisikan barang dan jasa, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga. Akan menentukan seberapa kompleks proses yang harus dilakukan dalam mendapatkan barang dan jasa. Karena benda sifatnya berwujud, sedangkan tindakan sifatnya tidak terwujud. Skala kompleksitas melalui barang dan jasa tentu lebih sederhana dibandingkan menilai penyediaan. Mengkompetisikan banyak penyedia yang mampu menyediakan barang adalah cara yang paling tepat. Dalam mengenal karakteristik penyedia, penting juga untuk mengenal Krajik box metode yang memposisikan barang dan jasa ke dalam 4 kotak berdasarkan karakteristik barang atau jasa yang dikaitkan dengan potensi, resiko, dan potensi nilai belanja. Karakteristik ini dapat dijadikan peta dalam pengambilan keputusan penetapan metode pengadaan di skala kompleksitas atau jasa leverage mempunyai karakteristik resiko kecil tapi nilai pembelian tinggi. Yang diutamakan adalah memaksimalkan penghematan. Contohnya laptop berada pada pasar persaingan sempurna, di mana jumlah penyedia dan jumlah barang baik sejenis maupun kuantitas tersedia di pasar secara luas dan banyak, sehingga faktor yang jadi pertimbangan hanyalah harga yang terendah. Yang kedua, barang atau jasa rontin adalah barang resiko rendah dengan nilai pembelian yang rendah. Yang diutamakan adalah meminimalkan waktu dan sumber daya. Contohnya alat tulis kantor pasti diperlukan setiap tahun dalam jumlah yang kecil dan terpecah-pecah dalam item-item. Kemudian dari sisi barang dan penyedia tersedia luas. Yang ketiga, barang atau jasa bottleneck mempunyai karakteristik resiko tinggi tapi nilai pembelian rendah, fokus kepada jaminan pasokan agar tidak terhenti. Contohnya obat-obatan yang bersifat urgen dalam artian kalau tidak tersedia dalam waktu yang dibutuhkan akan mengakibatkan hambatan pada organisasi, spesifikasi khususnya, dan jumlah penyedia terbatas. Nilai pembelian terbatas dan terbagi atas item-item yang kecil. Yang keempat, barang atau jasa kritikal mempunyai karakteristik resiko tinggi dan dengan nilai pembelian yang tinggi, memperhitungkan semua biaya langsung maupun tidak langsung, dan maksimalisasi pencapaian nilai manfaat uang atau value for money. Contohnya mesin pembangkit tenaga listrik dari sisi spesifikasi sangat khusus, jumlah penyediaan terbatas, bersifat urgen, dan nilai pembelian tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.